Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatimah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, Lokal P3. Di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester Kapita Selekta Pendidikan, di mana mahasiswa diuji untuk menjelaskan secara singkat tentang materi kelompok 1 hingga 7. Yang pertama, perkembangan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Pendidikan agama Islam sebagai sumber nilai yang berpendirian dan penyelenggaranya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mewujudkan nilai-nilai Islam. Selain itu, pendidikan agama Islam juga sebagai satu bidang studi di Indonesia. Sistem pendidikan agama Islam di Indonesia adalah lebih menekankan pada aspek keimanan dan keyakinan dalam beragama. Pendidikan agama Islam merupakan satu program pendidikan yang menekankan nilai-nilai ajaran Islam melalui proses pembelajaran dan dikemas ke dalam mata pelajaran yang diberi nama Pendidikan Agama Islam atau biasanya disebut PAI, baik di sekolah umum maupun sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Pendidikan agama Islam telah dilaksanakan di Indonesia dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Menurut Ahmad Tafsir, dengan adanya pendidikan agama Islam diharapkan orang dapat mengetahui tentang agama Islam dan juga ajaran yang terkandung di dalamnya, dan juga bahwa pendidikan agama Islam ini merupakan orang yang sudah mengetahui tentang ajarannya dapat mempraktikkan dan juga mengamalkan di kehidupan sehari-harinya. Karena ajaran dalam agama Islam merupakan ajaran yang baik untuk seluruh manusia. Pendidikan agama Islam atau PAI yang dikembangkan kontribusi terarah. Dengan demikian, pendidikan agama Islam diharapkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga manusia menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Definisi kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta karya dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kemanusiaan kehidupan bangsa. Kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga negara dan memiliki syarat dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warga, atau dengan kata lain, tujuan kebudayaan nasional Indonesia terdapat ada 4 ketentuan, arah, dan tujuan. Yang pertama yaitu kebudayaan nasional merupakan perwujudan hasil upaya yang ditanggap aktif masyarakat Indonesia dalam proses adaptasi terhadap lingkungannya dalam arti luas. Yang kedua, kebudayaan nasional merupakan perpaduan puncak-puncak kebudayaan daerah sehingga mewujudkan konfigurasi bangsa Indonesia. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan nasional itu harus menuju ke arah kemajuan adab yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, tidak menutup kemungkinan untuk menyerap unsur-unsur kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional serta mempertinggi kemanusiaan bangsa Indonesia. Budaya nasional Indonesia adalah budaya yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan untuk memiliki kekhasan bangsa Indonesia yang diciptakan jati diri yang kuat. Kebudayaan nasional sesungguhnya dapat berupa sumbangan dari kebudayaan lokal. Jadi, sumbangan beberapa kebudayaan lokal bergabung menjadi satu ciri khas yang kemudian menjadi kebudayaan nasional. Yang ketiga yaitu pendidikan dan budaya. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses pembuatan, dan cara mendidik. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam ialah upaya dalam mentransformasi nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam dengan meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai acuan yang utama dan sasaran untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, budaya merupakan pikiran dan akal budi. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bud, artinya akal. Selanjutnya kata budi mempunyai jamak budaya. Budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi artinya sebagai kekuatan rohani dan daya berarti kekuatan jasmani. Dalam kamus besar bahasa Indonesia,
Kebudayaan berarti hasil kegiatan dan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dimensi nilai Islami menekankan pada keseimbangan dan keselarasan hidup duniawi dan di dunia akhirat. Nilai-nilai Islam yang fundamental yang mengandung mutlak bagi kehidupan manusia, melakukan pribadi maupun kelompok masyarakat tidak berkecenderungan untuk berusaha mengikuti selera nafsu manusia yang berubah-ubah sesuai dengan tuntutan perubahan sosial dan tuntutan individual. Sehingga di sini pendidikan Islam mempunyai peran yang sangat penting untuk dapat menanamkan pertahanan dan mengembangkan kelangsungan fungsinya. Nilai-nilai Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan dengan berbagai persoalan yang mutlak kompleks, mulai dari konseptual dan teoris sampai dengan operasional praktis. Dapat dilihat dari ketinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan lain, sehingga solusi terhadap problematika pendidikan Islam ialah pendidikan harus merancang sedemikian rupa yang kemungkinan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki oleh secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Masyarakat Indonesia memiliki banyak keberagaman suku, budaya, ras, dan kesetaraan derajat dalam budaya. Keragaman masyarakat Indonesia merupakan ciri khas membanggakan, namun yang perlu diketahui bahwa keragaman tidak seperti merata menciptakan keunikan, keindahan, kebangsaan, dan lain-lain. Untuk itu, kita harus menghilangkan prasangka yang buruk kepada orang lain serta mengembangkan nilai-nilai bersama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang mengikat sebagai satu bangsa. Yang berikutnya, dasar undang-undang wajib belajar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan mendapatkan pendidikan sepanjang hayatnya, dan setiap warga negara yang berusia 7 hingga 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dan warga negara bertanggung jawab atas keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, dan harus adanya peran penting pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut, yaitu melaksanakan pendidikan dasar terutama pada daerah yang terbelakang dan pedalaman, contohnya perkampungan, terutama apabila dikaitkan dengan arti penting pendidikan dasar bagi pengembang sumber daya manusia suatu bangsa. Problematika wajib belajar, konsep dari kewajiban belajar itu dilakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun derajatnya. Hal ini berarti jika masa wajib belajar semakin tinggi, maka semakin maju pula perkembangan bangsa dan negara. Tetapi realitanya hanya masyarakat maju dan mampu yang dapat melaksanakan tugas ini. Tidak dipungkiri bahwa kedudukan pendidikan dasar yang juga banyak terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan taraf seluruh warga negara yang dibuktikan dari siklus hubungan antara siklus kesehatan, pendidikan, serta taraf hidup atau kehidupan perekonomian. Yang berikutnya, memahami makna pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah satu proses pembimbingan atau pengarahan yang dilakukan secara terencana dan tahap oleh seorang dewasa kepada terdidik agar memiliki kepribadian muslim sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kelembagaan pendidikan Islam merupakan subsistem dari sistem masyarakat atau bangsa. Dalam operasionalisasinya selalu mengacu dan tanggap kepada kebutuhan perkembangan masyarakat. Tanpa sikap demikian, lembaga pendidikan dapat menimbulkan kesengajaan sosial atau kultural. Kesengajaan inilah yang menjadi salah satu sumber konflik antara pendidikan dan masyarakat. Dari sanalah timbul krisis pendidikan yang intensitasnya berbeda-beda menurut tingkat atau taraf kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui kesenjangan antara lembaga pendidikan dan masyarakat yang berkenan dengan kebutuhan dan meningkatnya adalah melakukan pengukuran. Sebagai suatu disiplin ilmu, pendidikan Islam merupakan sekumpulan ide-ide dan konsep-konsep intelektual yang tersusun dan diperkuat melalui pengalaman dan pengetahuan. Jadi, pengalaman dan pengetahuan merupakan perkokohan awal dari konseptualisasi manusia yang berlanjut kepada terbentuknya ilmu pengetahuan itu. Untuk itu Nabi Adam alaihissalam diajarkan nama-nama benda tersebut terlebih dahulu sebagai dasar konseptual
bagi pembentukan ilmu pengetahuannya. Dengan kata lain, ilmu pendidikan harus bertumpu pada gagasan-gagasan yang logis dengan pengalaman empiris yang terdiri dari atas fakta atau informasi untuk diolah menjadi teori yang valid atau yang benar. Dengan demikian, ilmu pendidikan Islam dapat dibedakan antara ilmu pengetahuan teoritis dan ilmu pendidikan praktis. Aspek ini dalam Islam meskipun dapat dibedakan ke dalam kategori yang ubudiyah dan muamalat, namun nilai dan moralitas Islam sesungguhnya bersifat menyeluruh dan terpadu, tidak terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang satu dengan yang lain berdiri sendiri. Nilai tersebut bila terlihat secara noratif mengandung dua kategori, yaitu pertimbangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, hak dan batil, diridhoi dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai mengandung 5 pengertian kategori yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia, yaitu wajib atau fardu, yaitu bila dikerjakan orang dapat pahala dan bila ditinggalkan oleh orang akan dapat siksa Allah. Yang kedua, sunnah atau mustajab, yaitu bila dikerjakan orang atau mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan orang tidak akan mendapatkan siksa. Yang ketiga yaitu mubah atau jaiz, yaitu bila dikerjakan orang tidak akan mendapat siksa dan bila ditinggalkan juga tidak akan mendapatkan siksa. Makruh yaitu bila dikerjakan orang tidak akan disiksa, hanya tidak disukai Allah, dan bila ditinggalkan orang akan mendapatkan pahala. Haram yaitu bila dikerjakan orang akan mendapatkan siksa dan bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Dan yang terakhir, konsep pendidikan prasekolah. Dari uraian makalah-makalah sebelumnya bahwa pendidikan prasekolah sangatlah penting karena anak yang baru lahir sampai dengan usia 6 tahun termasuk dalam kategori usia dini atau prasekolah, di mana pada usia ini adalah masa golden age atau usia emas. Apa sih usia emas itu? Usia keemasan merupakan masa di mana anak mulai peka untuk menerima sebagai stimulasi dan berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya, baik sengaja maupun tidak disengaja. Pada masa peka inilah menjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis sehingga siap merespon dan mewujudkan semua tugas-tugas perkembangan yang diharapkan muncul pada pola pikirnya sehari-hari. Pendidikan pada usia ini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Prasekolah merupakan langkah penting memperluas lingkungan fisik, kognitif, dan sosial anak. Saat ini dengan jumlah belum yang pernah ada sebelumnya, anak usia 4 tahun bahkan yang berusia 3 tahun telah didaftarkan ke pendidikan masa kanak-kanak, awal transisi taman kanak-kanak, dan awal sekolah, yang sebenarnya merupakan langkah penting lainnya untuk di kemudian hari. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.